Oke, Pak Joyo. Iya. Nah, kita akan melanjutkan diskusi kita malam ini. Ya. Nah, terutama kita akan membahas dari aspek kepentingan ekonomi yang melatar belakangi hengkangnya banyak penduduk di Bukit Menoreh ke lereng-lereng, ke daerah datar. Iya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, oke Mas Joyo ya. Ya. Oke ya. Nah, di video sebelumnya kita sempat membahas apa sih sebenarnya alasan atau kenapa ya masyarakat yang dulunya ramai di Bukit Menoreh itu kemudian menjadi sepi sekarang. Ya, itu karena apa? Nah, pendekatan ilmiahnya, asumsi awalnya Mas Joyo seperti apa, Mas? Ya, oke. Jadi asumsinya bahwa di lereng Bukit Menoreh semakin sedikit dalam arti populasinya penduduknya itu karena faktor ekonomi. Yang pertama kalau melihat zaman dulu orang pegunungan atau orang lereng-lereng itu kan sebelum mengenal lebih jauh tentang uang, dia selalu menukar atau barter ya di situ. Tapi begitu ada pengaruh itu intinya apa? Alat ya. Sehingga orang-orang di perbukitan atau di lereng itu turun ke bawah. Nah, karena apa? Karena menganggap bahwa di daerah dataran ya katakanlah sedang ataupun dataran yang betul-betul memang dijadikan suatu transaksi di situ, itu mampu untuk menghasilkan uang. Nah, tetapi di situ juga di lereng-lereng perbukitan Menoreh itu tidak mesti harus lama di dalam turun. Nah, tetapi apa? Tetapi dia juga menunggu apabila di dalam ya mata pencariannya di perbukitan itu ada yang dikatakan di sini ada musim paceklik, ya musim kritis, musim yang sulit untuk katakanlah untuk makan ataupun untuk kebutuhan. Nah, sehingga orang-orang zaman dulu itu keluar dari situ, turun dari perbukitan, mencari tempat yang bisa dikatakan untuk biaya makan dan minum ataupun ke rumah tanggaan. Nah, itu waktunya tergantung pada musimnya ya. Bisa sebulan, 2 bulan, bahkan bisa sampai 6 bulan. Itu sudah itu sudah zaman kekinian ya, sudah zaman pasca Buddhism Ya, itu sudah di pasca candi-candi ya. Betul, Itu iya. sudah agak berbau apa ya namanya agak modern lah ya kira-kira gitu. Iya, Ya karena kebutuhan masyarakat tentu tidak hanya makan tetapi juga sudah butuh alat yang lain ya. Betul, Oh, iya. begitu. Betul, Sehingga mereka kemudian meninggalkan Bukit Menoreh. Iya. Oh, ya. Jadi, lalu apa yang menarik sebetulnya? Nah, efeknya begini ya. Jadi kalau orang yang turun ke bawah itu biasanya itu laki-laki. Nah, kebiasaan laki-laki turun untuk mencari nafkah ya karena masa paceklik itu. Nah, kemudian setelah dia bertemu di dataran ataupun di pusat-pusat ya katakanlah yang rame, yang bisa menggandakan uang, lah disitulah lama-kelamaan menjadi nyaman. Nah, menjadi nyaman di situ. Sehingga kenyamanan itu nanti akan ada pengaruh-pengaruh yang sifatnya negatif. Sehingga berbaulah di situ, kemudian juga ada yang berumah tangga di situ, meninggalkan rumah. Nah, sehingga ini perspektif untuk kembali itu sangat kecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu apabila sudah mencari uang di sana ya, kemudian dibawa pulang. Nah, setelah musim paceklik itu dengan membawa uang sekaligus membawa barang. Ya, setelah membawa barang dan uang di atas, uangnya itu ditabung. Uangnya ditempatkan di sana. Karena apa? Karena uang itu dianggap sebagai alat yang betul-betul untuk penopang hidup yang lebih baik. Nah, tetapi di situ uang akan ditabung itu tidak bergerak. Nah, sehingga uang itu nanti digunakan itu bila dia memerlukan. Sehingga banyak sekarang peninggalan-peninggalan uang yang di sana. Uang kuno ya. Uang kuno. Karena di atas atau di perbukitan zaman dulu itu pertukaran uang sangat minim.
Nah, sehingga uang itu cuma ditabung ataupun ditempatkan di tempat yang aman. Iya, iya, Ya, iya. di celengan lah namanya seperti itu. Itu seperti itu. Itu seperti kira-kira ini. kalau begitu, kalau uangnya masih kuno berarti itu kira-kira di era-era kerajaan apa ya? Betul, kayak kerajaan. Era-era kerajaan. Tapi berarti di zaman-zaman kerajaan, di kerajaan Mataram, Iya. di Pakualaman ya, itu berarti sudah ada pergerakan orang meninggalkan Bukit Menoreh. Betul, ya, 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 ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan pada waktu itu juga ada orang-orang luar yang masuk di perbukitan Menoreh. Sehingga peradaban di sana akan terpengaruh. Nah, ini yang menyebabkan bahwa nanti setelah ada peradaban itu ada pergeseran. Nah, pergeseran itu dari segi mungkin mata pencarian, kemudian juga pakai religi agama juga bisa ya, kemudian juga masalah seni dan budaya. Itulah yang dikatakan bahwa semua dalam perbukitan di Bukit Menoreh itu ada pengaruh. Tetapi pengaruh itu juga tidak serta-merta ada keburukannya, semua buruk, tetapi juga ada kebaikannya. Betul, Nah, betul. contohnya tadi Mahakarya itu tentu ini sudah ada pengaruh-pengaruh yang sangat dominan untuk dipengaruhkan di sana. Nah, sehingga mengapa sampai sekarang kok perbukitan itu warganya sedikit, proses pendidikan sedikit, karena di perbukitan itu seakan-akan pergerakan ekonomi lemah. Sedangkan sebetulnya dari zaman dulu sampai sekarang itu sumber daya alamnya cukup kuat. Nah, itu yang dikatakan dengan mahakarya. Di situ sebetulnya masih banyak sekali yang harus kita lestarikan, di itu bahkan menghasilkan secara ekonomi. Ya, ya, ya. Jadi saya jadi ingat tentang pergerakan rame-rame pergerakan orang manusia dari Bukit Menoreh turun ke lereng ya, yang kemudian membuat satu komunitas gerombolan-gerombolan yang berkeyakinan Katolik membuat pemukiman sendiri, yang kemudian berkeyakinan sebagai Buddha kemudian bikin komunitas sendiri. Yang sekarang ini kemudian kita kenal sebagai kampung Buddha, kampung Katolik ya, kemudian kampung kepercayaan ya, karena ya keren lah kalau gitu. Nah, saya kira ini satu pendekatan asumsi pendekatan ilmiah yang luar biasa. Dan saya kira ini belum pernah ya ada orang yang membahas sampai sejauh itu ya. Iya. Ya, apa faktornya kemudian orang yang tidak peduli dengan misteri Bukit Menoreh? Ya mungkin karena ini asumsi saya ya, mungkin karena ini keterbatasan ya, ruang dan waktu, bahkan mungkin bisa juga literasi ataupun sumbernya ya. Tetapi bagaimanapun juga suatu sumber itu kalau nggak dicari nggak akan ketemu. Itu salah satu triknya ya. Kemudian mengapa ada pengakuan? Berarti pengakuan itu bisa dari tulisan, ya, fakta, kemudian juga dari pembicaraan lisan yang bisa dikategorikan itu sebagai fakta sumber. Iya. Sebetulnya kita maunya sih membahas lebih dalam lagi dengan Mas Joyo. Tetapi nanti next tentu di video-video berikutnya kita tetap akan melakukan pendalaman atas pemikiran Mas Dr. Joyo Sumpono yang keren, luar biasa menurut saya. Ini yang belum pernah disentuh. Karena apa? Salah satu hal yang sempat kita diskusikan di luar konteks video ini adalah tentu keluarga keraton Kasultanan Yogyakarta, Pakualaman lah ya, itu tidak mungkin kemudian tidak mengetahui sesuatu yang hebat di Bukit Menoreh sehingga kemudian memilih makam raja-raja Pakualaman itu ada di Girigondo. Nah, kenapa pilihannya di sana? Ini misterinya berikutnya. Tetapi karena ya keterbatasan kita harus sudahi dulu, dan next video kita akan membahas kenapa keraton Pakualaman Ngayogyakarta kemudian memilih makam raja-raja di Girigondo. Ini
Luar biasa. Nah, terima kasih Pak Joyo. Iya. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Masih tentang misteri Bukit Menor. Oke, see you.